Akhir-akhir ini, pada bulan ini banyak yang dibuat bingung mengenai perhitungan PPh 21 terbaru. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dalam pajak penghasilan. Simak sampai akhir video ini bersama saya, Novi. Lalu, apa itu pengertian PPh 21 dan apa yang membedakannya dengan pasal-pasal lain? Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2016, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, di mana penghasilan tersebut sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Dengan kata lain, setiap penghasilan yang diterima dan berhubungan dengan pekerjaan wajib pajak orang pribadi dikenakan PPh 21. Lantas, siapa saja subjek yang berhak dan wajib melakukan pemotongan pajak PPh pasal 21? Mereka adalah yang pertama, pemberi kerja baik orang pribadi, badan, maupun perwakilan badan atau cabang. Yang kedua, jika pemberi kerja merupakan instansi negara, pemotong pajak merupakan bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, badan penyelenggara dana pensiun atau jaminan sosial tenaga kerja termasuk jaminan hari tua. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kelima, penyelenggara kegiatan yang di dalamnya terdapat pembayaran honorarium, hadiah, atau penghargaan. Yang keenam, badan lainnya yang memberikan honorarium, fee, atau pembayaran lain yang berkaitan dengan jasa tenaga ahli dan atau memiliki status subjek pajak luar negeri dan atau peserta pendidikan atau magang. Seperti yang telah disebutkan pada bahasan di atas, PPh pasal 21 merupakan pemotongan pajak yang didasari atas penghasilan orang pribadi. Namun apa saja sih jenis pajak penghasilannya? Hal ini juga diatur di dalam Dirjen Pajak Nomor Per/16 PJ 2016. Penghasilan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Penghasilan yang diperoleh pegawai tetap baik yang sifatnya teratur maupun tidak, penghasilan yang diterima oleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiunan dan penghasilan sejenis, penghasilan berupa uang pesangon dan manfaat dari program jaminan pensiun dan tunjangan hari tua yang dibayar sekaligus di mana pembayaran melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Kemudian penghasilan yang diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas atau freelancer. Imbalan non-pegawai seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis yang sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan. Imbalan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang sifatnya tidak teratur yang diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris atau pengawas dan tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang sifatnya tidak teratur. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Sebagai catatan, apabila penghasilan yang diterima dalam bentuk mata uang asing, maka perhitungan didasari pada nilai tukar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut. PPh pasal 21 terbaru berdasarkan subjek pajak yang berbeda-beda berikut ini. Yang pertama, PPh 21 pegawai tetap. Bagi Sobat Teks yang bekerja sebagai HR atau staf payroll di perusahaan, perhitungan yang satu ini wajib Anda ketahui. Di mana rumus perhitungan PPh 21 progresif bagi pegawai tetap atau tahunan menurut Dirjen Pajak Nomor Per/16/PJ 2016 adalah dengan memotong penghasilan bruto dengan faktor pengurang berikut ini. Biaya jabatan sebesar 5% setinggi-tingginya 6 juta rupiah setahun. Iuran yang dibayarkan oleh pegawai Anda, misalkan jaminan pensiun, penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua, PPh 21 pegawai tidak tetap. Jika Sobat Teks bekerja sama dengan freelance atau pekerja lepas, begini perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap yang digunakan adalah sebagai berikut. Jika penghasilan tidak sampai Rp450.000 per hari atau Rp4.500.000 per bulan, maka pegawai tidak tetap tersebut tidak ada pemotongan PPh pasal 21.
Jika penghasilan mencapai Rp450 per hari atau sama dengan Rp4.500.000 per bulan, maka pegawai tersebut penghasilan brutonya dikurangi Rp450.000. Jika penghasilan lebih dari Rp4.500.000 hingga Rp10.200.000, maka perhitungannya adalah penghasilan dikurangi PTKP sebenarnya. PTKP sebenarnya adalah besaran PTKP dibagi 360 hari. Jika penghasilan pegawai tidak tetap lebih dari Rp10.200.000, maka perhitungan pajak penghasilannya sama seperti pegawai tetap, yaitu penghasilan bruto yang disetahunkan dikurangi PTKP disetahunkan. Itu tadi informasi seputar pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dalam pajak penghasilan. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.